Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di sini di bab 17 kali ini aku akan membahas tentang remote access server. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada bab 12 kali ini. Yang pertama itu Debian dan Ubuntu server, yang kedua mengubah default port SSH, yang ketiga allow user pada SSH, yang keempat konsep privat dan public key, yang kelima konfigurasi SSH dengan privat dan public, yang keenam konsep authorize case, yang ketujuh konfigurasi public key manual, yang kedelapan privat dan public key pada Windows, yang kesembilan remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server, yang ke-10 disable password authentication, yang ke-11 generate privat dan public key pada router Debian, yang ke-12 SSH agent SSH add. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Di sini teman-teman buka dulu Ubuntu client-nya, terus masuk ke terminal. Terus di sini teman-teman bisa langsung aja mengetikkan ping, karena aku pengen coba ping dulu ya teman-teman. Ketikkan ping 10.10.10.2. Terus kalau udah di sini di enter. Nah, di sini itu hasilnya itu TTL ya teman-teman. Ini di CTRL-C. Nah, lalu di sini kita coba ping yang 10.10 ya teman-teman. 10.10.10.3 kayak gini. Lalu kalau udah ini, sorry teman-teman, ini lupa dikasih ping. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah kayak gini, teman-teman bisa enter aja. Nah, di sini itu hasilnya juga bakal TTL ya teman-teman. Ini CTRL-C. Nah, di sini teman-teman ketikkan SSH router Debian 10.10.2 ya teman-teman, kayak gini. Terus kalau udah di enter aja. Nah, lalu di sini kita itu disuruh masukin password ya teman-teman. Di sini teman-teman masukin aja passwordnya. Nah, terus kalau udah di enter. Nah, sini kita udah berhasil masuk ya teman-teman tandanya. Sekarang kita klik tanda plus di pojok sini. Nah, di sini kita coba ketikkan SSH ida server, terus 10.10.10.3. terus kalau udah di enter. Nah, terus di sini kita masukin passwordnya ya teman-teman, terus di enter. Nah, ini tandanya kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Di sini teman-teman masuk dulu ke Ubuntu client-nya. Terus di sini teman-teman bisa ketikkan min untuk masuk ke root, karena di sini saya ingin masuk ke root dulu. Nah, terus kita masukin password. Kalau udah di enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan nano /etc /ssh/sshd config. Ketikkan kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah di sini teman-teman enter aja. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Lalu di sini teman-teman arahin cursor teman-teman, arahin ini ke bawah. Terus di sini itu saya ingin menghapus pagarnya ya teman-teman. Terus
di sini itu kita tambahin 11 ya teman-teman, kayak gini. Nah, kalau udah di sini teman-teman CTRL X, Y, enter. Nah, sekarang itu kita restart dulu ya teman-teman dengan mengetikkan sistem CTL restart SSH. Kayak gini, terus kalau udah di enter, nah lalu di sini kita exit dulu ya teman-teman. Terus kita exit lagi. Nah, lalu di sini itu teman-teman ketikkan SSH router Debian 10.10.10.2 kayak gini. Terus kalau udah di sini teman-teman enter. Nah, kenapa sih tulisannya jadi kayak gini? Nah, itu karena kan kita itu sudah mengganti portnya ya teman-teman. Yang tadi itu jadi 22, sekarang jadi 22-1. Nah, untuk masuknya lagi kita ketikkan SSH router Debian 10.10.2 min p 2211. Ketikkan kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah teman-teman enter, nah di sini kita disuruh masukin passwordnya. Sini kita masukin password. Terus kalau udah di enter, nah ini artinya kita itu sudah berhasil buat masuk ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu allow user pada SSH. Nah, di sini teman-teman langsung aja masuk ke Ubuntu client-nya dan teman-teman masuk ke Debian server ya teman-teman. Terus di sini saya itu sudah berada di root ya teman-teman. Teman-teman pastikan dulu kalau misalnya di sini itu teman-teman sudah masuk di root. Lalu di sini saya langsung aja mengetikkan add user IHDA. Nah, jadi IHDA ini itu untuk nama usernya teman-teman. Saya ingin namanya itu IHDA. Terus kalau udah teman-teman enter aja. Nah, lalu di sini kita itu disuruh membuat password. Nah, di sini kita buat aja passwordnya, kita masukin. Terus di enter. Terus di sini kita ulangi password yang tadi, terus di enter. Nah, di sini teman-teman bisa enter aja. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan Y. Nah, lalu di sini aku bakal buat user satu lagi ya teman-teman. Kita ketikkan lagi add user IHDA 2. Karena di sini aku mau namainnya itu IHDA 2 supaya berbeda dengan yang tadi pertama ya teman-teman. Terus kalau udah di sini di enter, lalu kita masukin password. Terus kita ulangi ya teman-teman passwordnya. Nah, terus di sini teman-teman enter aja. Terus teman-teman pilih yang Y. Nah, terus di sini kita coba ketikkan chat /etc /password. Kayak gini ya teman-teman. Ini untuk ngecek. Nah, jadi ini bisa dilihat ya teman-teman bahwa user IHDA yang tadi sudah kita buat dan user IHDA 2 itu sudah ada di sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Ubuntu client. Kita ketikkan exit. Terus kita exit lagi 2 kali ya teman-teman. Nah, lalu kalau udah di sini, nah, ini tandanya kita itu udah masuk ke Ubuntu client ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita coba buat masuk ke salah satu user ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal masuk ke user IHDA. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan SSH IHDA
kita tuliskan IP-nya 10.10.2 min p 2211 kayak gini. Terus kalau udah di enter, nah terus di sini kita masukin passwordnya. Nah, di sini itu tandanya kita udah bisa masuk ke user IDA ya, teman-teman. Nah, lalu di sini aku akan membuat SSH-nya itu hanya bisa diakses ke user router Debian. Jadi, pada user IDA maupun user IDA 2 itu tidak bisa mengakses ya, teman-teman. Di sini teman-teman langsung aja ketikkan min, ini untuk masuk ke dalam root ya, teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman ketikkan nano /etc /ssh /sshd config. Teman-teman ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah di enter, nah nanti itu bakal muncul kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini di sini aku bakal nambahin allow di bawahnya port ya, teman-teman. Teman-teman bebas mau nambahinnya di mana aja. Di sini ketikkan allow user router Debian. Ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Lalu kalau udah teman-teman di sini dicatat rlx y terus enter. Nah, lalu di sini itu kita restart dulu ya, teman-teman, dengan mengetikkan sistem ctl restart ssh. Ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah di enter, nah lalu di sini kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam user IDA ya, teman-teman, yang tadi sudah kita buat. Terus di sini teman-teman ketikkan aja ssh IDA at 10 2 min p 2211. Ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah di sini teman-teman enter. Nah, di sini itu bakal muncul kayak gini ya, teman-teman. Ini artinya kita itu nggak bisa masuk karena nggak dapat izin untuk ngakses. Itu karena tadi kita sudah mengetikkan allow router Debian yang tadi pertama sudah saya contohkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita catat rlc aja. Nah, lalu di sini kita coba ketikkan ssh IDA 2. Kita coba yang IDA 2 ya, teman-teman. Terus tuliskan IP-nya 10.10.10.2 min p 2211. Terus kalau udah di sini teman-teman enter aja. Terus di sini kita masukin password. Nah, di sini juga terdapat perintah yang sama ya, teman-teman. Ini karena kita itu tidak diizinkan juga untuk masuk ke dalam user ini. Ini kita catat rlc. Terus di sini kita masuk, kita ketikkan ssh router Debian kita tuliskan IP-nya min p 2211. Kalau udah di enter, kita masukin password. Nah, ini tandanya kita udah berhasil masuk lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke materi yang keempat ya, teman-teman, yaitu konsep privat dan public key. Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan command user dan juga password itu nggak aman ya, teman-teman. Nah, pada sendiri itu
ada cara yang lebih aman dengan menggunakan private key dan public key. Nah, misalnya pada klien Ubuntu itu aku punya private key. Nah, pada saat mau login ke Debian server itu aku bisa login hanya jika menggunakan aksesnya atau kuncinya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita langsung aja masuk ke materi yang kelima ya teman-teman, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Di sini teman-teman langsung aja masuk ke Ubuntu kliennya, terus di sini teman-teman bisa langsung mengetikkan SSH min key get. Kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah di sini teman-teman enter. Nah, lalu di sini teman-teman enter lagi. Nah, lalu di sini kita itu disuruh masukin password ya, teman-teman. Nah, di sini aku masukin passwordnya itu 123. Terus kalau udah di sini teman-teman enter, terus teman-teman masukin lagi passwordnya, terus di enter. Nah, nanti bakal muncul kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketikkan ls-a, terus di enter. Nah, bisa dilihat di sini itu ada direktori tersembunyi ya teman-teman, yaitu direktori SSH ini. Nah, jadi kenapa direktori itu tersembunyi? Karena di depannya itu ada tanda titik. Ini kita ketikkan ls.ssh. Nah, jadi di sini itu terdapat dua file ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada file ID RSA dan file ID RSA output. Nah, jadi file ID RSA itu adalah file private key-nya ya teman-teman. Sedangkan kalau yang ID RSA output itu file public key yang akan kita copy ke Debian servernya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan SSH min copy ID IP min p 2211 router Debian. Di sini kita tuliskan IP-nya. Kita ketikkan kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah teman-teman bisa enter. Nah, lalu di sini itu kita disuruh masukin password ya teman-teman. Di sini kita masukin passwordnya. Di enter. Nah, jadi di sini itu ada tulisan number of key, yang artinya kita itu berhasil menambahkan public key ke router Debian-nya. Nah, di sini kita tuliskan lagi SSH router Debian at 10.10.2 min p 2211. Terus kalau udah di enter. Nah, di sini kita masukin password. Nah, ini kita itu udah bisa masuk ke router Debian-nya ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita masuk materi yang keenam ya, teman-teman, yaitu konsep authorized case. Nah, jadi di sini teman-teman itu masuk dulu ke Ubuntu kliennya seperti biasa. Terus di sini langsung aja kita ketikkan ls-a untuk mengecek filenya ya teman-teman. Nah, lalu di sini aku bakal ngetikin ls.ssh terus di enter. Nah, lalu di sini itu ada authorized case ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan cat.ssh
close outlist. Oke. Ketikkan kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah di enter, ini itu merupakan kopian yang sudah kita kopikan dari Ubuntu client ke router Debian ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh ya teman-teman, yaitu konfigurasi publik secara manual. Nah, di sini teman-teman langsung aja masuk ke Ubuntu client-nya. Terus di sini teman-teman ketikkan ssh ida server. Jadi di sini aku bakal masuk ke Ubuntu ya teman-teman. Kita ketikkan IP-nya 10.10.10.3 kayak gini. Terus kalau udah di enter, terus di sini kita itu disuruh masukin passwordnya. Kalau udah di enter, nah lalu di sini kita ketikkan nano titik ssh / auto reset. Oke. Ketikkan kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah di enter, nah ini itu masih kosong ya teman-teman. Terus kita ke Debian sekarang. Nah, lalu di sini kita ketikkan cat ssh id rse@home. Ketikkan kayak gini, terus kalau udah teman-teman enter, nah ini itu aku bakalnya ngopi yang ini ya teman-teman. Ini teman-teman, ini terus teman-teman klik kanan, terus di copy. Nah kalau udah di copy, teman-teman sekarang ke sini, terus teman-teman klik kanan, teman-teman paste. Nah ini, nah untuk menyimpannya itu teman-teman ketikkan ctrl+x y enter. Nah sekarang kita ketikkan lagi kayak tadi, terus di enter. Nah ini artinya udah kesimpan ya teman-teman. Itu dia cara mengopi secara manual. Nah lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8 ya teman-teman, yaitu private dan public key pada Windows. Nah pada materi ini itu kalian harus punya aplikasi putih ya teman-teman. Nah di sini kita ke Microsoft. Lalu di sini kalian itu cari putih. Cari kayak gini. Nah, lalu di sini itu teman-teman cari yang putih gen ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu kalau udah ini diklik aja yang 64 bit. Nah, ini udah otomatis langsung ke download ya teman-teman. Nah, kalau udah ini teman-teman klik aja. Nah, di sini teman-teman klik yang generate. Nah, ini itu ditungguin sambil mainin kursor ya teman-teman. Kursor itu digerak-gerakin kayak gini. Nah, kalau kayak gini itu tandanya udah. Di sini teman-teman masukin di keywords-nya itu teman-teman masukin password yang tadi ya teman-teman. Tadi saya 123. Terus di bawahnya juga 123. Nah, lalu
Lalu di sini kita save public key ya teman-teman. Terus di sini itu aku mau masukinnya itu di Nah, di sini aku bakal masukinnya itu di sini ya, teman-teman. Kalau udah, ini mau aku namain itu public key. Kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah di sini bisa teman-teman save. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman klik yang private key. Nah, terus di sini aku taruh di sini. Terus di sini bakal aku namainnya itu private key. Kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau udah bisa teman-teman save. Lalu di sini kita ke putih yang satunya. Nah, di sini kita buka putih yang satunya ya, teman-teman. Lalu di sini kita masukin IP router Debian ya, teman-teman. Kita masukin 192.168.137.10. Kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah bisa teman-teman open. Nah, di sini itu disuruh login ya, teman-teman. Kita login dulu. Kalau udah di sini teman-teman enter, terus kita disuruh masukin password. Enter. Nah, kita buat directory ya, teman-teman. Kita ketikkan mkdir .ssh, enter. Lalu di sini kita ketikkan ls-a. Nah, ini udah ada ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke itu ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan nano spasi ssh /auto reset. Oke. Kayak gini. Terus kalau udah di enter, nah sekarang kita coba buka file ya, teman-teman. Kita buka dulu file yang tadi. Nah, lalu ini kita buka ya, teman-teman. Kita klik notepad, terus di George One. Terus di sini itu aku copy ya, teman-teman. Teman-teman bisa copy. Terus klik kanan. Terus copy. Nah, kalau udah di sini teman-teman. Terus di sini teman-teman ke putih. Terus di sini diklik kiri, diklik kanan. Nah, ini nanti langsung otomatis itu ke
tempel ya teman-teman. Lalu di sini itu depannya. Lalu di sini itu depannya bakal aku tambahin SSH min RSA kayak gini. Terus kalau udah dicat RLX, Y enter. Nah, lalu di sini kita close putihnya dulu, kita oke. Lalu di sini kita ke putih lagi ya teman-teman. Nah, ini kita klik. Nah, lalu di sini kita ke putihnya lagi ya teman-teman. Lalu udah kita buka putihnya, di sini kita ke SSH. Terus kita ke out. Terus kita ke yang ini. Nah, lalu di sini kita klik yang ini, private key. Terus kita klik browser. Terus di sini kita masukin yang ya teman-teman ininya. Terus kalau udah di sini kita ke session, ke yang awal, terus kita ke hostname. Terus di hostname kita isi IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10 ya teman-teman. Terus kalau udah di sini kita pilih yang ini. Terus di sini kita namain router Debian. Terus kalau udah di sini di save Debian. Terus di sini kita open. Nah, terus di sini itu kita disuruh login ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita login lagi router Debian. Terus kita enter, kita masukin password. Nah, di sini kita itu tandanya sudah berhasil meremote router Debian ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-9 ya teman-teman, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Sebelumnya kita sudah bisa melakukan remote dari host OS ke router Debian dan dari Ubuntu client ke Debian maupun Ubuntu server ya teman-teman. Sekarang kita akan coba melakukan remote langsung dari Windows ke Debian dan Ubuntu server menggunakan putih. Nah, di sini kita buka putihnya, lalu kita login root Debian dulu. Nah, setelah masuk kayak gini, kita bisa meremote Debian server dengan perintah SSH min p 2211 router Debian at, kita tulis IP-nya ya teman-teman, 10.10.10.2.
Terus kalau udah di sini kita enter. Yes. Nah, di sini kita disuruh masukin password ya, teman-teman. Kita masukin dulu passwordnya. Nah, lalu dan di sini kita artinya sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Untuk Ubuntu server kita cukup ganti IP-nya saja karena port default masih 22. Nah, sekarang kita ketikkan ssh ide server at 10.10.10.3 kayak gini. Terus kalau udah teman-teman enter, nah di sini kita disuruh masukin password. Di enter. Nah, kita di sini itu artinya sudah berhasil masuk ke Ubuntu server dari Windows ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang 10 ya, teman-teman, yaitu Disable Password Authentication. Bagian ini untuk membuat SSH hanya bisa diakses dengan private key ya, teman-teman, tanpa menggunakan password. Masuk ke Ubuntu server dulu ya, teman-teman. Pertama-tama dipastikan juga masuk ke root ya, teman-teman. Lalu kita buka file konfigurasi SSH dengan mengetikkan nano /etc /ssh /sshd config. Ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah teman-teman enter, maaf ya teman-teman, mengetikkan yang tadi itu di Ubuntu client, lalu yang kalian login ke Ubuntu server ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu tanda passwordnya, tanda pagarnya itu dihapus. Lalu kata yes ini itu diganti jadi no ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, lalu di sini untuk menyimpannya teman-teman bisa ctrl+x y lalu enter. Nah, sekarang kita coba ketikkan system ctl restart ssh. Terus kalau udah di enter, nah sekarang kita coba login ke router Debian ya, teman-teman. Ke Debian ini. Nah, di sini kita ketikkan ssh ide server at 10.10.3 10 lagi .3 kali ya, teman-teman, 10-nya. Terus kalau udah di sini teman-teman enter, teman-teman masukin passwordnya. Nah, di sini akan muncul pesan permission denied ya, teman-teman, karena servernya itu sudah menolak autentifikasi dengan password. Jadi hanya koneksi dengan private key yang bisa masuk ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-11 ya, teman-teman, yaitu generate private public key pada router Debian. Nah, di sini teman-teman itu buka putihnya dulu, lalu masuk ke router Debian ya, teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman ketikkan ssh min keygen. Ketikkan kayak gini ya, teman-teman. Terus kalau udah di enter, nah lalu ini enter lagi. Nah, lalu di sini itu kita disuruh buat password. Kita masukin 123. Nah, lalu di sini kita ketik ls .ssh ya, teman-teman. Terus kalau udah di enter, nah lalu di sini kita ketikkan cat
titik ssh slice id rsa dot up. Kayak gini kalau udah di enter. Nah, lalu ini kita copy ya teman-teman. Ini kita copy. Sorry teman-teman. Lalu di sini aku bakal ketikkan nano ssh slice horizon. Oke. Nah, lalu kalau udah di lalu selanjutnya di sini teman-teman ketikkan sudo systemctl restart ssh. Kayak gini terus di enter. Nah, lalu di sini teman-teman exit. Terus di sini teman-teman ketikkan ssh.ide. Kita masukin IP-nya 10.10.3, lalu di enter. Nah, ini sudah ya teman-teman tandanya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk aja ke putihnya yang router Debian. Terus di sini teman-teman ketikkan ssh min get teman-teman min again bin bash. Kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah di enter, lalu di sini ssh min add, di enter. Nah, di sini itu kita disuruh masukin password. Enter. Masukin password lagi, enter. Nah, ini udah masukin password, kita ketikkan ssh ida server at 10.10.10.3 kayak gini, terus di enter.